Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai teknik fisika dasar 2, tapi sebelumnya mari kita berdoa dan mendengarkan sholawat Nuril Anwar berikut ini. Allahumma salli ala Nuril Anwar الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Mari kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini kita akan membahas mengenai arus listrik, hambatan dan daya. Tapi sebelumnya kita baca kisah berikut ini. It's electric. Coba.
Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai arus listrik. Arus listrik pada kawat didefinisikan sebagai jumlah total muatan yang melewatinya persatuan waktu pada suatu titik, atau dapat ditulis sebagai I sama dengan delta Q per delta T, di mana delta Q adalah jumlah muatan yang melewati konduktor pada suatu titik dalam jangka waktu delta T. Arus listrik diukur dalam kolom per detik atau disebut juga ampere. Sebagai contoh, di sini ada, kalau kita mempunyai arus tetap sebesar 2,5 ampere mengalir pada kawat selama 4 menit, maka berapa besar muatan yang mengalir melalui suatu titik pada rangkaian dan akan menjadi berapa elektronkah muatan ini. Karena arus sebesar 2,5 ampere atau 2,5 kolom per detik, maka dalam 4 menit atau 240 detik, muatan total yang mengalir adalah dq sama dengan I kali dt sama dengan 2,5 kali 240 sama dengan 600 kolom. Sedangkan muatan suatu elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, sehingga 600 kolom terdiri dari 600 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19 sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 21 elektron. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik akan berbanding lurus dengan beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Atau dapat kita tulis sebagai I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik dalam ampere, V beda potensial dalam volt, dan R adalah hambatannya dalam Ohm. Pada beberapa kasus, R adalah merupakan sifat bahan sehingga besarnya konstan dan tidak tergantung pada besarnya I dan V. Namun, pada kasus-kasus seperti dioda, tabung hamba udara, transistor, dan sebagainya, hubungan di atas tetap berlaku. Sebagai contoh, sebuah bola lampu senter menarik 300 mA dari baterai 1,5 volt. Berapa hambatan bola lampu tersebut? Dan jika tegangan pad turun sampai 1,2 volt, bagaimana arus akan berubah? Dan pada kasus poin B, berapa besar hambatan bola lampunya? Dengan menggunakan hukum Ohm, kita akan mendapatkan R sama dengan V per I, sama dengan 1,5 volt dibagi 0,3 ampere sama dengan 5 ohm. Dan pada kasus ini, karena hambatannya konstan dan bergantung pada material, bukan pada I dan V, maka I sama dengan V per R sama dengan 0,24 ampere. Dan sesuai dengan poin B, maka besar hambatan akan tetap sama, yaitu 5 ohm. Dari hasil eksperimen didapatkan bahwa hambatan pada suatu logam berbanding lurus dengan panjangnya dan berbanding terbalik dengan luas penambangnya, atau dapat ditulis sebagai berikut. R sama dengan Rho kali L per A, di mana Rho adalah konstanta hambat jenis yang besarnya tergantung dari material yang digunakan. Dan ini adalah tabel hambat jenis pada berbagai macam material. Sebagai contoh, bila Anda ingin menghubungkan stereo set Anda ke speaker yang jauh, bila panjang kawat 20 meter, berapa diameter kawat tembaga yang harus Anda gunakan agar hambatannya lebih kecil dari 0,10 ohm? Dan jika besar arus ke setiap speaker adalah 4 ampere, berapa besar penurunan tegangan melalui setiap kawat?
Dari persamaan di atas dan tabel 18.1 kita dapatkan A sama dengan rho kali L per R sama dengan 1,68 kali 10 pangkat min 8 kali 20 dibagi 0,1 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Dan karena penambang kawat berupa lingkaran, maka A sama dengan pi D kuadrat per 4 atau D sama dengan akar 4A per pi sama dengan 2,1 kali 10 pangkat min 3 meter atau 2,1 mm. Dan dari hukum Ohm kita akan mendapatkan bahwa V sama dengan I kali R sama dengan 0,4 volt. Untuk latihan, bila suatu kawat dengan hambatan R diregangkan secara merata, sehingga panjangnya mencapai 2 kali lipat panjang semula, hitunglah perubahan yang terjadi pada hambatannya. Untuk mencari daya yang diubah oleh peralatan listrik, harus kita ingat bahwa energi yang diubah pada suatu muatan Q yang bergerak melewati beda potensial sebesar V adalah Q kali V. Sehingga daya yang merupakan kecepatan perubahan energi adalah P sama dengan energi yang diubah dibagi waktu atau sama dengan Q kali V per T. Dan karena muatan yang mengalir per detik adalah Q per T merupakan arus listrik, sehingga daya P dapat ditulis juga sebagaimana berikut. Atau P sama dengan I kali V sama dengan I kuadrat R sama dengan juga V kuadrat per R. Sebagai contohnya, bila kita akan menghitung hambatan lampu mobil sebesar 40 watt yang dirancang untuk tegangan 12 V, maka jawabnya adalah R sama dengan V kuadrat per P sama dengan 12 kuadrat per 40 sama dengan 3,6 ohm. Sebagai catatan di sini, energilah bukan daya yang Anda bayarkan pada tagihan listrik Anda. Karena daya adalah kecepatan perubahan energi. Sedangkan energi total yang digunakan suatu alat merupakan konsumsi daya dikalikan berapa lama waktu alat tersebut dihidupkan. Jika daya dinyatakan dalam watt dan waktu dalam detik, energi akan dinyatakan dalam joule, karena 1 watt sama dengan 1 joule per detik. Perusahaan listrik biasanya menentukan energi dalam satuan yang lebih besar, yaitu kilowatt hour atau disingkat kWh, di mana 1 kWh sama dengan 1000 watt kali 3600 detik atau sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Sebagai contoh, sebuah pemanas listrik menarik 15 ampere pada jalur 120 volt. Berapa daya yang digunakannya dan berapa biaya per bulan atau 30 hari jika pemanas tersebut beroperasi 3 jam per hari dan tarif listrik adalah Rp100 per kWh-nya. Di sini P sama dengan I kali V sama dengan 15 kali 120 sama dengan 1800 watt. Dan untuk mengoperasikannya selama 3 hari dibutuhkan 3 jam kali 30 hari kali 100 kali 1,8 sama dengan Rp16.200. I'll be back.